갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 Otomotif. Tentunya melanjut pembahasan yang kemarin kita membahas tentang sistem pelumas. Nah, berbicara tentang sistem pelumas tentunya tidak lepas dari peran penting yang namanya minyak pelumas atau disebut oli mesin. Oleh karena itu, untuk teman-teman semua yang belajar tentang informasi dasar otomotif, tentunya kita akan belajar pada kesempatan ini yaitu materi tentang oli mesin. Untuk itu dan juga untuk rekan semua yang memiliki kendaraan, tentunya dalam pemeliharaan kondisi mesin Anda juga harus lebih tahu atau lebih peka tentang jenis oli yang cocok dipakai dalam kendaraan Anda. Oleh karena itu jangan kemana tetap di Sangkan Channel. Oke, kita lanjut saya pada pembahasan kali ini, yaitu mengenal tentang jenis oli. Karena oli ini bagian dari lanjutan sistem pelumasan, karena pelumasan itu tidak lepas dari yang namanya oli mesin. Oleh karena itu nanti kita akan membahas satu persatu. Mungkin yang pertama yaitu nanti kita membahas fungsi oli. Terus yang kedua kita akan mengenal jenis oli. Terus yang ketiga yaitu cara membaca atau mengenali kode spesifikasi yang tertera pada kemasan oli mesin. Terus yang keempat yaitu cara mengecek kondisi oli mesin, dan keempat nanti kesimpulan dan penutup. Oke, kita lanjut aja pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu tentang fungsi oli. Secara garis besar fungsi oli memang sebagai pelumas, yaitu yakni melindungi antara gesekan antara komponen satu dengan komponen yang lainnya. Intinya seperti itu. Karena sebelumnya pun saya jelaskan di video sebelumnya tentang sistem pelumasan. Oleh karena itu kita lanjut saja di bagian poin kedua. Untuk poin kedua di sini saya sudah menulis di papan, itu mengenal jenis oli. Poin kedua. Untuk jenis oli sendiri itu ada dua. Yang pertama di sini ada oli mineral, jenis mineral. Terus yang kedua di sini ada oli jenis sintetik. Oli sintetik sendiri itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu ada semi sintetik, dan yang kedua itu ada full sintetik. Pertama kita bahas yaitu oli mineral. Oli mineral sendiri ini terbuat dari bahan dasar minyak bumi dan ditambah zat-zat aditif sebagai pelumas. Ini biasanya sih oli mineral ini biasanya kita pakai untuk kendaraan yang lama. Terus yang poin kedua atau jenis oli yang kedua yaitu oli sintetik. Oli sintetik sendiri di sini dibagi dua tadi yang seperti saya katakan sebelumnya. Yang pertama yaitu di sini semi sintetik. Oli semi sintetik ini yaitu dia masih berbahan dasar minyak bumi, namun untuk persentasenya 80/20, ada juga yang 70/20. 20% ini itu bahan dasar minyak bumi, 20%. Yang 80 atau yang 70 ini zat-zat atau zat-zat kimia yang khusus untuk sistem pelumasan seperti ester, polyester, tapi bukan polyester bahan baju ya, bukan. Jadi namanya polyester. Tentunya kalau dibandingin dengan ini mineral dengan sintetik, ya tentunya ini lebih bagus karena memang juga dia ada anti penguapan juga. Jadi dia untuk penguapannya mungkin lebih tinggi. Terus selanjutnya itu ada full sintetik. Di sini ada full sintetik. Tentunya untuk full sintetik sendiri dia untuk bahan dasarnya tidak memakai lagi bahan dasar minyak bumi seperti yang dipakai oli mineral ataupun semi sintetik. Dia 100% dia memakai zat-zat kimia yang memang fungsinya untuk menjaga kualitas kendaraan, dan dia juga bisa
menjaga performa mesin serta mencegah oksidasi, dan tentunya ini bisa berpengaruh pada hemat bahan bakar. Nah, mungkin seperti itu ringkasan tentang jenis-jenis oli. Yang pertama itu oli mineral, oli sintetik, terbagi ada dua, sintetik dan full sintetik. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke poin ketiga. Poin ketiga itu di sini membaca kode oli serta mengenali spesifikasi oli mesin. Nah, di sini ada dua oli mesin. Di sini sebagai contoh ini oli yang semi sintetik, dan yang ini itu oli yang full sintetik seperti tadi yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, di kemasan oli itu biasanya tertera di situ ada 10W 40 SN dengan kode SN. Di sini sintetik gasolin atau untuk khusus kendaraan bensin. Nah, yang pertama yaitu di sini kita akan membahas tentang spesifikasi oli mesin. Spesifikasi oli mesin itu ada yang namanya SAE atau Society of American Engineer. Di sini yaitu lembaga yang mengukur viskositas atau kekentalan pada oli mesin. Nah, sedangkan API yaitu American Petroleum Institute itu sebuah lembaga internasional yang mengukur tentang kualitas oli itu sendiri. Nah, yang pertama kita bahas yaitu SAE-nya. Nah, SAE ini terbagi ada dua, itu tentang viskositas atau kekentalan. Di sini ada namanya single grade, dan yang kedua itu multi grade. Nah, single grade itu apa? Single grade itu biasanya sih dipakai dulu pada kendaraan-kendaraan yang suhu udaranya atau temperaturnya stabil. Biasanya tuh ditulis SAE 40, 30 atau 20. Nah, kenapa saya mengatakan bahwa dia cocok untuk kondisi atau temperatur suhu atau iklim yang stabil? Karena dia tidak mengikuti perubahan suhu. Karena ini kekentalan ini mengacu pada temperatur iklim atau suhu. Nah, biasanya sih ini sebelum multigrade muncul itu dulu memakai SAE 40 yaitu yang single grade. Nah, kenapa saya bilang dia cocok untuk kondisi suhu atau iklim stabil? Karena poin kekentalannya ya, misalkan SAE 40 itu poin kekentalannya itu tetap di angka 40 terhadap temperatur. Namun jika suatu saat kondisi pada negara tersebut itu kondisinya selalu berubah-ubah atau kondisi tiba-tiba menjadi dingin, maka ini nanti ditakutkan akan mengental karena poin kekentalannya itu terlalu tinggi 40. Dan biasa pun kendaraan ini bisa dicocok yang SAE 40 itu untuk kendaraan berat. Nah, terus yang kedua yaitu multigrade. Ini multigrade ini muncul karena seiring perkembangannya waktu dan teknologi semakin canggih, makanya multigrade ini dimunculkan. Nah, seperti ini. Contoh di sini 10W 40. Di sini 10W 40. Nah, selanjutnya kita bahas dulu yang poin kedua tadi pada SAE yang multigrade. Contoh 10W 40. Nah, W ini liter atau suhu atau iklim atau temperatur. Angka 10 ini itu poin kekentalan. Jadi jika dia berada di posisi kondisi dingin, maka dia maksimal di angka 10. Nah, sedangkan 40 itu
itu angka maksimal, poin maksimal kekentalan pada atau terhadap temperatur 100 derajat Celcius. Jadi oli yang 10W atau 40 atau yang full sintetik 5W 30 yang model multigrade ini sangat cocok pada kondisi atau negara iklim yang selalu berubah, contohnya mungkin di Indonesia. Nah, selanjutnya setelah SAE itu kita masuk ke bagian API. API sendiri itu panjangan dari American Petroleum Institute. Ini sebuah lembaga yang mengukur tentang kualitas oli mesin. Nah, untuk API sendiri itu menggunakan kode angka awalnya S. S itu biasa disebut service atau juga biasa disebut dengan spark plug. Spark plug. Jadi atau orang nyebutnya biasanya kendaraan yang memakai busi. Nah, kendaraan yang memakai busi tentunya kan jenis kendaraan bensin. Nah, biasanya kode S ini diikutin entah SN, SM. Ini angka belakang ini yaitu grade-nya. Jadi semakin tinggi angka yang belakang ini itu oli dengan multigrade yang paling tinggi. Seperti itu. Nah, namun pada saat sekarang ini ada lagi yang namanya ILSAC. ILSAC. Dan ini singkatan dari International Lubrication Standardization Approval Committee atau lembaga internasional tentang standar pelumasan. Ini biasanya umumnya dipakai pada mobil Amerika dan Jepang. Nah, biasanya ditambah dengan kode GF5. Kode GF5. Jadi standar ini menambah lagi kualitas jenis oli mesin itu. Jadi biasanya kalau oli mesin yang terdapat kode seperti ini, tentunya dia multigrade. Nah, dia biasanya itu sangat membantu terhadap performa mesin, karena dia kadar olinya itu mencegah oli bergerak, terus bisa menghemat konsumsi bahan bakar, dan tentunya perawatan mesin lebih bagus. Nah, setelah membahas API, ini API terbagi dua juga nih. Ada yang SN untuk mesin bensin. Ini ada kode C itu untuk mesin diesel. Nah, tadi kita membahas pada bagian API. Di sini ada bensin dengan kode awal S. Terus di sini ada diesel dengan kode biasanya C. C itu biasanya komersil. Biasanya sih dipakai pada kendaraan jenis berat, biasanya kayak kondisi mesin diesel solar. Nah, untuk C sendiri biasanya itu disertai dengan kode CF, CJ, dan lain-lain. Dan itu pun kode di sini ya tentu ini bagian grade-nya. Jadi abjad yang paling tinggi tentunya grade yang paling bagus. Cara membaca kode oli seperti itu tentang SAE, API, dan ILSAC yang terbaru. Jadi untuk membaca kode oli mesin seperti tadi kita bahas, yaitu tentang membaca spesifikasi SAE-nya, SAE-nya, dan API-nya. SAE-nya ada dua, ada single grade dan multi grade. Terus yang untuk API-nya ada juga, ada yang kode S dan kode C. Kode S itu tentunya untuk kendaraan bensin,
dan kode C itu untuk kendaraan diesel. Nah, selanjutnya nanti kita akan masuk ke bagian poin keempat. Oke, setelah itu kita masuk langsung ke poin keempat. Di sini memeriksa kondisi oli. Nah, memeriksa kondisi oli tentunya ini sangat berkaitan pada materi kita sebelumnya tadi, yaitu pertama itu fungsi oli, terus yang kedua mengenal jenis oli, terus yang ketiga membaca atau mengenali kode spesifikasi oli. Nah, tentunya ini poin 1, 2, 3 ini sangat membantu pada saat proses pemeriksaan kondisi oli. Tentunya oli butuh pemeriksaan karena oli harus diganti secara periodik tergantung dengan jarak tempuh ataupun jarak bulannya. Nah, tentunya untuk jenis oli yang multigrade seperti ini yang 1040 biasanya per 6 bulan atau 7.000 maksimal 7. Jadi ketentuannya mana yang tercapai lebih dulu, apakah jarak waktunya 6 bulan atau jarak tempuhnya maksimal 7.000. Nah, sedangkan biasanya yang full sintetik ini dia bisa mencapai 10.000 karena dia bahannya dari full sintetik, jenis full sintetik. Nah, oleh karena itu semoga pada materi 1, 2, 3 ini sangat membantu pada saat proses pemeriksaan kondisi oli mesin. Tentunya membahas kondisi oli mesin, tentunya poin yang pertama kan kita harus melihat kondisi fisiknya. Kondisi fisik, jadi kita pemeriksaan itu dengan cara mencabut bagian stik oli. Pertama tentu kita lihat arus kuantitasnya, kuantitas olinya apakah cukup berada di posisi bagian fullnya. Terus yang kedua itu bagian kualitasnya, artinya kondisi oli saat itu apakah kelihatan warnanya hitam atau kecoklatan atau masih bening. Karena jika udah hitam atau kecoklatan mungkin sudah waktunya untuk diganti. Terus yang ketiga, pastikan pada saat penggantian periksa bagian oli mesin apakah ada bahan-bahan tercampur pada saat menguras oli mesin. Apakah ada bahan semacam gram-gram atau bekas serpian-serpian busi. Karena jika ada itu menandakan bahwa kondisi mesin Anda terjadi kawasan karena mungkin faktor pemakaian oli yang sangat lama atau oli yang kurang bagus. Jadi saya rasa cukup pada kesempatan kali ini dari poin pertama, kedua, ketiga, keempat dan terakhir. Jadi kesimpulannya di sini kita selalu sharing dan berbagi ilmu tentang otomotif tentunya, dan mengenai dengan kompetensi dasar tentunya sangat panjang karena sekarang ini teknologi semakin maju, jadi tentunya belajar otomotif tentu berawal dari kompetensi dasar dan selalu buka wawasan kita, selalu membaca tentang perkembangan saat ini. Oleh karena itu semoga pada kesempatan ini kita saling belajar, semoga bermanfaat bagi semuanya, dan jangan lupa lagi bantu channel kami di tahun 2000. Oke, kalau gitu saya pamit undur diri. Kalau begitu mohon maaf.